apa yang perbedaan yang paling mendasar yang antum rasakan dari Yaman lalu di Riyadh? Listrik sih. Oh, listrik. Yang paling utama listrik. Paling Ya? mendasar itu. Masya Sana Allah. soalnya kalau apalagi Sofia gini kan, wah Hmm. itu udah nggak tahan tuh panas Hmm. tuh, minta ampun. Hmm. Sini alhamdulillah kan ada AC segala macam, Masya jadi Allah. terus kalau malam sana belajar juga tuh kadang pakai lilin gitu kan. Masya Allah. Ahlan, Abdul Qawi At-Tamimi. Salah. Masya Allah, Abdul Qawi At-Tamimi. At-Tamimi ini apa ini Nama kabilah. nama kabilah ya? Masya Allah. Itu dari bagaimana itu ininya? Saya bisa sedikit perkenalkan gimana? Tamimi itu sebenarnya kabilah dari Yaman. Ya, dari Yaman, cuman hijrah gitu ke banyak tempat. Salah satunya banyaknya di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, dari Indonesia ini baru dia terpencar lagi Dan ke memang negara kita ini dengan Yaman ini sangat dekat ya, ya. banyak Kan? sekali Hadromi. Masya Allah. Allah. Masya Allah, di seluruh Indonesia kayaknya tersebar ya. Banyak, bahkan Hadharim di Indonesia, di Jakarta saja lebih banyak daripada Hadharim di Hadromut. Oh gitu? Iya. Masya. Di Hadharim di Jakarta itu ada sekitar 5 jutaan. Di Hadromut cuma 2 juta. Bahkan gubernur DKI. Bahkan gubernur DKI juga. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau antum asalnya dari mana? Asal daerah di Indonesia. Ambon. Di sana bagaimana Hadharim di sana? Hadharim sana ada tapi nggak terlalu banyak kayak di Jawa gitu. Dan Hadharim sana juga nggak terlalu gimana ya? Ya nggak terlalu kental lah. Maksudnya Arab itu kayak kurang gitu. Masya Allah. Memang sejarah sudah menunjukkan betapa eratnya hubungan Yaman dan Indonesia ya. Betul. Masya Allah. Makanya itu mungkin juga salah satu alasan antum lanjut di Yaman juga ya, atau bagaimana? Kenapa bisa tiba-tiba lanjut di Yaman? Sebenarnya Ana lanjut ke Yaman tuh karena kemauan Abi Ana. Oh gitu. Ya. Gimana ceritanya? Waktu itu Ana lagi jadi musyrif di pesantren Ana kan. Terus di Minhajus Sahabah. Jadi setelah lanjut di daerah mana itu? Di Bogor. Oke. Selesai SMA langsung lanjut jadi musyrif. Habis itu Ana sempat daftar ke Lipia dan segala macam. Cuman qadarullah nggak keterima kan. Udah Biana bilang udah daripada nanti buang-buang waktu gitu kan di pesantren, gak jelas jadi gitu. Udah minta hal balik ke Ambon. Habis sekarang berangkatin kamu ke Yaman belajar di sana sama saya sana. Masya Allah. Masya Allah. Oh berarti keinginan antum untuk lanjut ke Yaman itu sebenarnya keinginan orang, harapan dari orang tua. Masya Allah. Itu berarti antum sedang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Tapi, awalnya sih sebenarnya emang agak keberatan, cuman ya udah akhir lah. Tapi apakah memang ada kultur atau budaya di keluarga Arab itu memang harus, maksudnya selalu taat kepada ini ya, nasihat orang tua ya maksudnya. Iya emang. Ya tadi memang selain tentunya kita secara umum perintah Al-Quran untuk taat kepada orang tua, tapi maksudnya dalam budaya pemilihan sekolah masa depan itu memang harus ada semuanya, bahkan instruksi dari orang tua langsung ya. Semuanya dari orang tua. Abdul Qawi tidak menolak sama sekali waktu disuruh ke Yaman. Sebenarnya sempat menolak, cuman gimana? Kan tentu saja kan kita ini anak muda lah, tahu lah kondisi Yaman ya kan, tahu lah. Benar. Maksudnya memang pasrah aja atau ada sedikit. Sebenarnya udah sempat diskusi juga sama Abiana. Cuman Abiana kayak memberikan solusi yang lebih baik gitu. Maksudnya gimana kalau nanti ke Yaman tuh dapatnya lebih banyak lah gitu. Insyaallah faedahnya lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi udah anak ikut aja. Setelah diskusi yang lumayan panjang lah. Emang apa sih yang harus ini orang Indonesia yang memang ya sama Indonesia juga. Ya maksudnya apa sih sebenarnya perbedaan mendasar kultur yang mungkin saya tidak tahu ya, saya kan misalnya saya Bugis misalnya kan, antum Hadrami, tapi apa yang paling mendasar menurut antum perbedaan karakter atau perbedaan kultur Hadrami dengan Melayu lah, apa yang bisa kita menurut antum ya? Salah satu yang Ana lihat itu dari silsilah ya. Orang Hadrami itu pasti hafal deh silsilahnya gitu ke atas. Dia hafal silsilah. Dan pokoknya kalau misalkan Hadrami ketemu sama Hadrami yang lain, walaupun dia sebelumnya belum kenal, cuman kalau nanti Hadrami, Hadrami langsung akrab gitu ya. Iya. Masya Allah. Lagi misalkan di tempat-tempat kawan-kawan Indonesia cuman berdua doang yang Hadrami itu udah dekat deh. Masya Allah.
kuat insyaallah. Akhirnya pas ke Yaman kayak pulang kampung dong. Iya. Bahkan anak sempat itu di tempatnya At-Tamimi di situ juga. Iya. Masya Allah. Bagaimana pengalaman pertama antum kembali maksudnya ke Yaman waktu tiba-tiba di daerah mana belajarnya di situ waktu itu? Anak pindah-pindah sih. Awalnya di mana? Huraidah. Nama tempatnya Huraidah. Situ 3 jam dari Tarim, tahu kota Tarim? Saya belum nggak tahu. Ya itu sekitar 3 jam. Habis itu dari situ anak pindah. Anak pindah ke Rudud. Nama tempatnya Rudud. Itu di Rudud anak masuk ke markas Imam Bukhari. Markas Imam Bukhari situ khusus untuk tahfidzul Quran dan segala macam. Oh, program memang anu belajarnya di Yaman fokus ke tahfidzul Quran ya? Sebenarnya awalnya saya mau ambil akidah gitu kan, cuman karena jurusan akidah gitu. Ya, cuman karena ada beberapa faktor dan lainnya juga udah ambil hatamin Quran dulu deh gitu kan. Oke. Gitu. Nah, setelah qadarullah belum selesai hataman, udah masuk libur. Libur karena musim ada panas. Saifi, Saifi juga. Jadi kebetulan ada apa sih namanya? Daurah gitu di markas Darul Hadis di Ma'rib. Di Ma'rib dekat dengan zona alam. Udah di itu sama Syekh Abu Hasan. Udah kira ikutlah daurah ke sana. Gitu. Ikut daurah setelah selesai daurah udah mending di sini aja deh netep gitu sambil belajar lanjut belajar di situ. Waktu berangkat ke Yaman sendiri atau ada kawan? Waktu itu diberangkatinnya rame-rame sih. Rame-rame jadi artinya berangkatnya rame-rame ya. Iya. Jadi selama berapa lama tadi di Yaman belajarnya? Tahun 3 bulan 4 bulan. 3 bulan ya. Jadi apa kesimpulan yang didapat nih waktu belajar di Yaman? Masya Allah sih di Yaman betul dapat banyak sekali hikmah di sana. Di sana juga ada beberapa dicoba dengan beberapa ujian gitu juga kan. Misalnya sakit. Gitu. Ana sempat sakit di sana itu sekitar lama, 6 bulanan. Ya, sempat 6 bulan sakit gitu. Tapi ya gitu, Yaman mengajarkan Ana bagaimana cara untuk bersabar. Jadi di sana satu hari lampu bisa mati 4 jam. Satu hari tuh pasti ada lampu yang mati pasti gitu. Pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir. Kayak daerah-daerah Indonesia juga ada gitu pemadaman bergilir kan? Cuma di Yaman ini kayaknya hampir semuanya. Hampir seluruh daerah. Seluruh kota. Karena ini kan setelah apa sih perang gitu. Jadi efeknya gitulah. Terus selain itu apalagi pelajaran yang mesti dapatkan selama di Yaman? Selain ujian kesabaran. Orang-orangnya Masya Allah baik-baik semua. Walaupun nggak kenal dia tetap salam. Ramah ya. Iya. Makanya orang Yaman di Indonesia gampang bergaul juga karena sifat dasar kita sama-sama ramah gitu. Iya, betul. Kita nggak kenal nih, mereka datang assalamualaikum kefal toyib. Itu mereka nanya kabar aja, bisa semenitan lebih cuma buat untuk nanya kabar doang. Iya, sama aja di sini ya di Arab di sini juga kan kalau ketemu gimana kabar, gimana kesehatan, semua gimana keluarga. Pertanyaannya sama sebenarnya cuman maksudnya sama. Masya Allah. Memang ya itu salah satu sih kemuliaan orang Arab ya, kalau kita bicara keutamaan mereka ya mereka sangat istilahnya memuliakan tamu ya kan. Kalau mereka punya tamu sangat dihormati, tamunya sangat menghormati tamu. Diajak buat makan apa betul diajak makan itu kayak biasa aja orang di sini kalau kita ke rumahnya langsung tawarin makan ya kayak keluarga gitu kan. Ada kayak keluarga udah. Masya Allah. Di Yaman memang lebih terasa lagi kayaknya di Yaman kan. Lebih karena di sini kan udah mulai lebih individualis maksudnya kota lagi di ibu kota kan. Betul. Masya Allah. Lalu tiba di Riyadh nih sekarang nih. Kenapa bisa tiba-tiba, gimana ceritanya kenapa tiba-tiba? Jadi Anda tuh sebenarnya emang pengennya sih kuliah di Saudi. Gitu. Karena juga dengan bagaimana Anda lihat keadaan di Yaman agak susah juga gitu kan. Mungkin dengan di Saudi lebih gampang buat belajar gitu. Ya udah akhirnya tahun 2018 ya itulah lupa nggak tahu berapa pembukaan daftar. Pas lagi di Yaman
Oke, oh jadi daftarnya ke KSU ini dari Pas Yaman. di Yaman. Pas di Yaman. Pas Oke, di Yaman. oke. Terus Ya udah, anak akhirnya buka HP, daftar lah itu dengan seadanya lewat HP doang kan. Nggak, terus diminta CV juga kan, CV nggak ada. Iya. Ya udah deh, akhirnya minta teman Ana buat tolong dong bantuin bikin CV gitu. Oke. Karena cuma hari HP kan nggak bisa kan, Iya. apalagi waktu butut. Waktu pendaftaran ya. Iya. Oke, terus. Ya udah, akhirnya dari situ udah dengan seadanya udah hajar aja di daftar gitu, daftar. Dan Ana juga Itu saya tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah. Iya 2018. Oke, terus jarak jeda pengumuman pendaftaran dan pengumuman jarak untuk berapa? pengumuman pertama 3 bulanan ya, yang untuk yang di website itu kan. Iya, website. Ya, Mahat kan? Iya, Okay. Mahat. Setelah itu 8 9 untuk buat dapat apa? Ininya. Ya. Letter of acceptance. Ya, syarat kabulnya. Syarat kabul. Ya. Jadi ya cuma 3, berarti dapat pengumuman ini nggak sampai setahun ya? Nggak sampai setahun. Oh, masya, berarti antum tergolong cepat ya? Iya, alhamdulillah. Masya, soalnya teman-teman kita yang lain itu ada sampai 3 tahun. Iya, betul. Bahkan 4 tahun ada kali ya. Iya. Dari jeda pendaftaran sampai pengumuman. Apa yang perbedaan yang paling mendasar yang antum merasakan dari Yaman lalu di Riyadh? Listrik sih. Oh, listrik. Yang paling utama listrik. Mendasar itu. Sana soalnya kalau apalagi Soifia gini kan, wah itu udah nggak tahan tuh, panas tuh minta ampun. Sini alhamdulillah kan ada AC segala macam, jadi. Terus kalau malam sana belajar juga tuh kadang pakai lilin gitu kan. Gitu, kalau di sini kan ya. Masya Allah.